warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yoza selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisika Kesehatan dalam Praktik Kebidanan, dan juga teman-teman yang turut hadir mendengarkan presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Bulan Ananda Putri akan membahas tentang besaran satuan pengukuran, gelombang spektrum, gelombang elektromagnetik, dan juga pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Pengantar Fisika Kesehatan. Fisika Kesehatan mempelajari prinsip dasar fisika yang digunakan dalam bidang medis. Tujuannya untuk memahami proses tubuh manusia, penggunaan alat diagnostik, dan pengendalian paparan radiasi. Contohnya penggunaan sinar X, CT scan, MRI, serta prinsip pengukuran tekanan darah dan suhu tubuh. Selanjutnya, besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Satuan adalah pembanding yang digunakan untuk menyatakan besaran. Besaran dalam fisika terbagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan secara internasional dan tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya dibentuk dari kombinasi besaran pokok, seringkali melalui perkalian atau pembagian. Contoh besaran pokok. Ini adalah contoh besaran pokok. Seperti panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satunya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol, sudut bidang datar satuannya radian, sudut ruang satuannya steradian. Dan ini contoh besaran turunan, seperti luas satuannya A, kecepatan satuannya V, percepatan satuannya A, gaya satuannya T, tekanan satuannya P, dan usaha satuannya W. Selanjutnya, pengukuran dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada timbangan. Timbangan merupakan alat ukur berat badan yang digunakan untuk memantau berat badan ibu dan bayi. Ini ada gambarnya seperti ini. Yang kedua ada tensimeter, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Yang ketiga ada termometer untuk mengukur suhu tubuh. Yang keempat ada pita ukur untuk mengukur tinggi fundus uteri dan kepala bayi. Yang kelima ada stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung janin. Selanjutnya, akurasi dan presisi dalam pengukuran. Akurasi atau ketepatan merupakan menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Presisi atau ketelitian merupakan menunjukkan konsistensi hasil pengukuran saat dilakukan berulang kali. Contoh di dalam kebidanan, akurasi memastikan tekanan darah ibu hamil terbaca benar untuk deteksi preeklamsia. Presisi pengukuran berulang menghasilkan hasil yang hampir sama, menandakan alat dan metode stabil. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah getaran medan listrik dan medan magnet yang merambat tanpa medium. Contohnya seperti gelombang radio. Jenis radiasi elektromagnetik dengan frekuensi terendah dan panjang gelombang terpanjang yang dihasilkan oleh muatan listrik yang berosilasi. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro radiasi elektromagnetik dengan frekuensi antara 300 MHz hingga 300 GHz dan panjang gelombang antara 1 meter hingga 1 mm. Yang ketiga ada inframerah. Radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya yang tampak tetapi lebih pendek dari gelombang mikro. Yang keempat cahaya tampak. Cahaya tampak bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia dengan panjang gelombang antara sekitar 380 hingga 750 nanometer. Yang kelima, ultraviolet. Ultraviolet radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan sumber buatan dengan panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak tetapi lebih panjang dari sinar X. Yang keenam, sinar X. Sinar X adalah jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang pendek dan energi tinggi yang dapat menembus sebagian besar materi, termasuk tubuh manusia. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik berenergi sangat tinggi dengan panjang gelombang terpendek di antara spektrum elektromagnetik. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik dalam kesehatan. Menurut penelitian Inas dan Anggraini 2015, paparan gelombang elektromagnetik dari handphone dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Contoh mekanismenya seperti aktivasi sistem hipotalamus, pituitari adrenal atau HPA axis,
Lalu hipotalamus menghasilkan CRH dan AVV, lalu memicu pelepasan ACTH. Lalu ada ACTH merangsang korteks adrenal menghasilkan kortisol. Yang terakhir, kortisol meningkatkan gluconeogenesis dan resistensi insulin, menaikkan kadar glukosa darah. Selanjutnya, radiasi sinar X. Sinar X adalah radiasi pengion yang banyak digunakan di bidang medis untuk diagnosis. Kelebihannya dapat menampilkan struktur tubuh tanpa operasi, diagnosis cepat dan akurasi, dapat digunakan untuk seluruh bagian tubuh. Namun, paparan sinar X yang berlebih berpotensi menyebabkan efek biologis berbahaya. Ini contohnya gambar sinar X, seperti gambar anggota tubuh yang di ronsen. Selanjutnya, efek biologis radiasi sinar X. Menurut Fitri Nugraini DKK 2022, efek radiasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, efek deterministik non-stokastik terjadi di atas dosis ambang tertentu. Contoh kemerahan kulit, rambut rontok, katarak, dan kemandulan. Yang kedua, efek stokastik dapat terjadi pada dosis rendah tanpa ambang batas. Contoh kanker, leukemia, kelainan genetik. Radiasi dapat menimbulkan kerusakan biologis, gangguan rongga mulut, penurunan sel darah, hingga kematian embrio pada ibu hamil. Selanjutnya ada pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Yang pertama ada radiografi atau ronsen. Radiografi ini dapat melihat struktur tulang dan organ tubuh pada tubuh kita. Ini contoh gambarnya. Yang kedua ada CT scan. CT scan merupakan citra 3 dimensi bagian tubuh untuk mendeteksi kelainan jaringan. Seperti ini. Selanjutnya yang ketiga ada MRI. MRI menggunakan medan magnet bukan radiasi pengion. Yang keempat ada radioterapi. Radioterapi dapat menghancurkan sel kanker dengan dosis tinggi. Yang kelima ada kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir menggunakan isotop radioaktif untuk diagnosis dan terapi. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada proteksi dan keselamatan radiasi. Prinsip proteksi radiasi. Ada jarak. Jarak menjauh dari sumber radiasi. Waktu kurangi durasi paparan. Pelindung gunakan apron timbal, sarung tangan, atau dinding pelindung. Menurut Bapeten 2013, batas dosis radiasi masyarakat umum adalah kurang lebih 0,3 mSv per tahun. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, fisika kesehatan berperan penting dalam proses pengukuran pemanfaatan radiasi dan menjaga keseimbangan pasien di bidang medis. Gelombang elektromagnetik dan sinar X memberikan manfaat besar dalam diagnosis dan terapi. Namun, penggunaannya harus disertai pengawasan terhadap dosis radiasi. Oleh karena itu, proteksi radiasi wajib diterapkan secara tepat agar manfaat medis dapat diperoleh tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi pasien maupun tenaga medis. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang besaran, satuan pengukuran, gelombang spektrum, gelombang elektromagnetik, dan pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.